Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Ananda Rizka Malia, NPM 2140303109109 dari kelas IPA 1 Program Studi Pendidikan IPA Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tidar. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil pembuatan video simulasi berkaitan dengan gerak lurus berubah beraturan menggunakan aplikasi Scratch. Namun, sebelum pemaparan video tersebut, saya akan menampilkan hasil akhir dari video yang telah saya buat ya, teman-teman. Nah, teman-teman bisa menyimak ya videonya. Selamat menyaksikan. Nah, seperti itu ya teman-teman video untuk akhirnya. Nah, jadi di dalam video ini teman-teman juga bisa melihat bahwa di dalam videonya terdapat objek bis, kemudian ada titik-titiknya, kemudian ada background atau latarnya, kemudian di sini ada beberapa keterangan. Nah, untuk keterangan ini nanti lebih lanjutnya akan saya jelaskan di tutorialnya ya teman-teman. Langsung saja, saya akan menjelaskan berkaitan dengan arti dari titik-titik yang ada di belakang bis ini. Nah, mengapa sih titik-titik ini itu ada dan mengapa sih titik-titik ini itu jaraknya kok berbeda ya? Pasti teman-teman juga berpikir dan bertanya-tanya gitu, kenapa titik-titiknya itu jaraknya antara satu dengan yang lainnya itu berbeda. Nah, jadi titik-titik ini menandakan gerak dari bis tersebut. Nah, arti dari titik-titik yang semakin ke kanan semakin lebar jaraknya atau semakin renggang, yaitu menandakan bahwa bis ini melakukan gerak lurus berubah beraturan dipercepat. Nah, jika titik-titiknya itu terbalik atau menandakan dari kiri ke kanan ini kebalikannya dari ini, atau renggang ke rapat, itu menandakan gerak lurus berubah beraturan diperlambat. Namun pada video kali ini, kita akan membahas berkaitan dengan gerak lurus berubah beraturan dipercepat. Oke, tidak berlama-lama lagi ya teman-teman, langsung saja kita ke tutorialnya. Baik, kita full screen controlnya itu di-close-kan dulu. Nah, jadi yang paling utama dan paling pertama, teman-teman harus masuk ke aplikasi atau website dari Scratch. Nah, caranya gimana? Teman-teman langsung saja bisa mencarinya di fitur pencarian atau di Google ya, teman-teman. Nah, setelah itu nanti tampilan awalnya tidak seperti ini ya. Jadi tampilan awalnya itu masih kosong, sini juga masih kosong. Kemudian di sini belum terdapat objek seperti ini. Nah, nanti yang utama itu dan pertama itu teman-teman memilih choose a sprite. Nah, atau yang saya sebut itu objek aja ya, biar gampang ya teman-teman. Nah, nanti di sini bisa diklik, nanti ada banyak pilihan. Nah, di sini ada banyak pilihan, tinggal disesuaikan saja dengan kebutuhan dari teman-teman. Oke, setelah itu teman-teman juga bisa memilih background-nya, choose a backdrop gitu. Nah, kemudian teman-teman juga bisa menyesuaikannya lagi. Lalu setelah sudah sesuai dengan kemauan dari teman-teman, teman-teman bisa mengatur size dari karakternya. Kemudian setelah sudah, teman-teman bisa melihat atau melirik ke bagian kiri ya, teman-teman. Nah, di sini terdapat banyak warna. Bulat-bulatan warna ini berisi menu yang ada di Scratch ini. Nah, di dalam menu ini juga terdapat perintah-perintahnya. Nah, untuk yang pertama, teman-teman bisa memilih. Nah, sebentar. Nah, di sini terdapat menu atau perintah when, kemudian ada bendera, logo bendera warna hijau, klik. Nah,
Jadi di sini itu di menu event ya, itu yang paling atas bisa diklik kemudian diseret ke bagian kanan. Nah, setelah itu teman-teman, apa sih arti dari perintah ini gitu? Jadi perintah when bendera ini diklik, maka perintah yang di bawahnya akan berjalan. Nah, jadi ini itu untuk ibaratnya tombol memulai atau start gitu ya. Setelah itu kita ke menu variabel, lalu kita bisa make a variable sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan yang diketahui di dalam simulasi atau apa yang mau teman-teman tampilkan gitu. Kemudian teman-teman bisa memilih set. Ada beberapa disesuaikan dengan kebutuhan juga. Kemudian dari sininya bisa disesuaikan dengan variabel yang ada. Kemudian teman-teman bisa memilih ini untuk angkanya atau besarnya. Nanti teman-teman bisa disesuaikan dengan kondisi ya. Nah, jadi pada kali ini saya menggunakan variabel x0 nya itu min 165, kemudian y nya itu min 120, v0 nya itu 8, t0 nya itu 0, dan a nya itu 0,5. Setelah itu, teman-teman ke menu motion, pilih go to x. Nah, nanti go to x-nya itu x-nya di 0 saja dan y-nya juga 0 ya, teman-teman. Ini itu untuk ke menu bagian awal sini. Jadi, di saat x sama dengan 0 dan y sama dengan 0. Jadi, di titik startnya. Kemudian, teman-teman bisa memilih menu pen. Di mana menu pen? Nanti pada awalnya itu teman-teman belum bisa menemukan menu pen di sini ya. Jadi teman-teman bisa mengklik add extension. Di sini nanti ada menu pen. Nah, tinggal diklik aja. Nanti akan muncul di bagian sini. Dan perintahnya juga ada banyak ya di dalamnya. Nah, teman-teman bisa memilih menu erase all untuk menghapus, kemudian ada pen up itu untuk mengangkat dari pennya agar menjadi titik-titik garis seperti ini. Nah, selanjutnya teman-teman bisa ke menu sound untuk menambahkan soundnya. Nah, nanti sound di sini itu akan disesuaikan dengan karakter yang teman-teman pilih. Nah, kemudian lanjut ke menu pen lagi. Teman-teman memilih set pen color to. Nah, ini nanti disesuaikan dengan kemauan dari teman-teman ingin berwarna apa ya titik-titiknya. Nah, kemudian ada set pen size to. Nah, set pen size to ini untuk mengatur ukuran dari titik-titik ini. Untuk besarnya juga bisa disesuaikan ya. Lalu teman-teman bisa ke menu control. Di sini di bagian bawah ada repeat until. Teman-teman bisa menggesernya saja. Kemudian teman-teman kembali ke menu sensing, itu di bagian paling atas ada touching. Ini nanti diganti yang mouse pointer jadi add. Lah, kemudian ditaruh di sebelah repeat until. Nah, setelah itu teman-teman bisa ke menu variabel lagi dan pilih menu set. Nah, di sini nanti setnya ini disesuaikan ya. Di sini menggunakan xt karena untuk di bagian akhirnya gitu. Nah, di posisi akhir. Nah, ini yang blok berwarna hijau ini itu merupakan instruksi dari menu operator. Nah, di sini itu ada fungsi penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian, ada pembagian. Nah, di sini saya menggunakan operasi penjumlahan, perkalian, penjumlahan, perkalian, kemudian ada perkalian dan perkalian. Itu variabelnya bisa disesuaikan. Nah, selanjutnya ini itu saya menggunakan variabel x0, v0, t0, 0,5, kemudian ada a, t0, dan t0. Kemudian teman-teman bisa ke menu motion, lalu memilih
equal to X. Nah, di sini memilih variabel juga, di bagian variabel diklik lalu dimasukkan saja ya, disesuaikan. Nah, di sini saya menggunakan X, T, dan Y. Kemudian kembali lagi ke menu pen, yaitu memilih pen down, dan kemudian ke menu variabel lagi. Di variabel ada change. Nah, itu variabelnya bisa diganti, kemudian ini ukurannya juga bisa diganti, disesuaikan. Lalu teman-teman bisa memilih menu pen up. Nah, di sini pen up itu untuk mengangkat dari penanya atau pensilnya gitu ya. Nah, setelah itu sudah jadi teman-teman. Nah, namun yang perlu teman-teman perhatikan, bagian set sampai pen up ini berada di bagian dalam repeat until-nya ya teman-teman. Nah, oke. Kemudian bisa kita lihat bahwa di sini itu ada dua tombol, yang mana tombol ini itu yang seperti bendera gitu ya, bendera warna hijau ini fungsinya itu untuk memulai dari videonya. Nah, untuk yang bulatan merah ini itu fungsinya untuk mempause dari atau memberhentikan dari videonya. Jadi videonya bisa berhenti jika di pause gitu ya. Jika ini di stop, maka videonya akan berhenti gitu. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf ya setulus-tulusnya. Semoga teman-teman dapat terbantu ketika melihat tayangan video ini. Oke, sampai ketemu di next video ya teman-teman. Itu saja. Selamat menyaksikan dan semoga terbantu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.